Pernah kebayang nggak gimana satu fakta aja, satu keping informasi bisa mengubah seluruh dunia seseorang? Gimana sebuah keyakinan yang sudah dipegang bertahun-tahun, bahkan sebuah kebencian yang mendalam, bisa tiba-tiba berbalik 180 derajat? Nah, kali ini kita akan coba membedah anatomi dari sebuah pikiran yang berubah. Jadi, pertanyaan utamanya adalah ini. Bisakah satu kebenaran mengubah segalanya? Untuk menjawabnya, kita bakal melihat sebuah kisah yang luar biasa dramatis. Kisah tentang bagaimana satu kebenaran bukan cuma mengubah cara berpikir, tapi juga mengubah arah dari emosi yang paling kuat, kebencian. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Semuanya berubah. Cerita ini intinya ada di satu momen penting, sebuah titik balik di mana seluruh realitas yang dibangun selama ini runtuh dalam sekejap mata. Coba bayangin deh, kepercayaan yang kamu pegang seumur hidup tiba-tiba hancur lebur. Bukan terkikis pelan-pelan ya, tapi langsung meledak. Dan inilah yang terjadi pada studi kasus kita kali ini, yaitu Sasuke. Titik awal perubahannya adalah kehancuran total. Lanjut ke bagian kedua, kebencian bertahun-tahun. Nah, untuk benar-benar paham seberapa dahsyat guncangan ini, kita harus lihat dulu fondasinya. Sebuah fondasi yang dibangun bukan dari semen atau batu, tapi dari kebencian yang dipupuk selama bertahun-tahun. Lihat aja timeline ini. Ini bukan sekedar marah sesaat atau kesal biasa. Ini adalah kebencian yang dipelihara secara sistematis, tumbuh dari waktu ke waktu, sampai akhirnya jadi pusat dari seluruh hidup orang ini. Dan sumber ceritanya pun menegaskan ini dengan sangat jelas. Dikatakan bahwa Sasuke hidup dengan kebencian pada kakaknya selama bertahun-tahun. Kebencian ini bukan cuma emosi loh, ini adalah bahan bakar yang menggerakkan seluruh hidupnya. Bagian ketiga, saat kebenaran terungkap. Nah, sekarang kita sampai di momen yang paling menentukan. Titik di mana fondasi kebencian yang tadinya kelihatan kokoh banget itu akhirnya mulai retak. Fondasi yang kelihatan kuat itu, yang dibangun dari penderitaan dan dendam, ternyata rapuh banget. Dan ya, seperti yang bisa kita lihat, fondasi itu sebentar lagi akan hancur lebur. Oke, bagian 4. Pahlawan bukan penjahat. Inilah kebenaran yang menghancurkan segalanya. Sebuah pembalikan fakta yang memutarbalikkan persepsi menjadi kenyataan. Di sini kita bisa lihat pergeseran 180 derajatnya. Di kiri, persepsi yang dipegang mati-matian selama ini. Kakaknya adalah penjahat. Di kanan, kenyataan yang baru terungkap. Dia adalah pahlawan. Wow, kontrasnya benar-benar tajam. Jadi, apa sih kebenaran yang menghancurkan itu? Ternyata, kakaknya bukan penjahat, tapi dia adalah pahlawan sejati. Dan yang paling bikin hancur, semua tindakan yang jadi sumber kebencian Sasuke itu sebenarnya adalah bagian dari pengorbanan yang luar biasa untuk melindungi desanya. Setiap rasa sakit yang Sasuke rasakan dibangun di atas sebuah kebohongan yang mulia. Dan ini membawa kita ke bagian kelima yang paling menarik secara psikologis, arah baru kebencian. Jadi, kemana perginya semua kebencian itu? Apa energi emosional sebesar itu bisa hilang begitu saja? Jawabannya, tentu tidak. Nah, ini dia intinya. Emosi sekuat kebencian itu nggak bisa dihapus. Bayangin aja kayak energi raksasa. Dia nggak bisa lenyap. Tapi, energi itu harus disalurkan kembali ke tempat lain. Dia bertransformasi. Sumbernya merangkum ini dengan sempurna dengan kalimat kebencian Sasuke berubah arah. Perhatikan baik-baik kata-katanya. Bukan berakhir, tapi berubah arah. Ini adalah sebuah wawasan psikologis yang sangat mendalam dan bisa berlaku di banyak situasi lain loh. Jadi, gimana sih proses ini bekerja? Yuk kita bedah. Langkah pertama, kebenaran terungkap. Ini pemicunya. Langkah kedua, persepsi yang lama hancur total, membuat fondasi emosinya runtuh. Ini menciptakan sebuah kekosongan. Dan langkah ketiga, yang paling penting, energi kebencian itu nggak diam. Dia secara aktif mencari target baru, yaitu pihak yang dianggap sebagai penyebab penderitaannya yang sesungguhnya. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang cukup bikin merinding. Kalau kebencian yang salah sasaran aja bisa sebegitu dahsyatnya, coba bayangkan apa yang bisa terjadi kalau energi sekuat itu akhirnya menemukan target yang benar-benar tepat. Nah, ini jadi sesuatu untuk kita renungkan bersama.